Semangat sore. Haleluya. Saya tahu mungkin Anda bisa istirahat tadi karena hujannya sangat luar biasa. Dan saya berdoa Bapak Ibu kiranya nanti sebelum ibadah tuh hujan sudah berhenti. Dan puji Tuhan Bapak Ibu hujannya berhenti. Dan Anda bisa yang naik sepeda motor bisa datang ke tempat ini tanpa setetes air pun membasahi tubuh Anda. Haleluya. Kiranya semangat Tuhan itu selalu menyertai kita semuanya. Sekalipun Bapak Ibu hujan terjadi jangan pernah semangatmu kendor. Amin. Cukuplah hanya celanamu yang kendor. Semangatmu jangan pernah kendor. Katakan sebelah kiri kananmu, cukup hanya celanamu yang kendor. Tapi semangat kendor. Amin. Kenapa celanamu kendor? Karena kau banyak puasa. Orang yang rajin puasa Bapak Ibu pasti celananya akan kendor. Dan dia Bapak Ibu makin langsing. Tapi kalau Anda semakin gemuk berarti Anda jarang puasa. Haleluya. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu harus rajin puasa bro, bilang. Supaya jangan mengembang ke kiri, muka dan belakang. Haleluya. Supaya naik tangga gereja tidak hosaun. Supaya naik tangga gereja tidak sesak napas. Tapi naik tangga gereja Bapak Ibu dengan lantangnya berlari dan berjalan. Aku mau cari Tuhan. Tapi kalau engkau jarang puasa, mau naik ke gereja Bapak Ibu, aduh Tuhan berat betul Tuhan. Baru pergumulan tentang berat badan. Belum lagi pergumulan yang lainnya Bapak Ibu menimpa Anda. Ternyata sangat berat luar biasa. Makanya hari ini biarkanlah celanamu yang kendor, tapi semangatmu jangan kendor. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dulu. Saudaraku, hari ini saya mau berbicara tentang Rut. Siapa di sini Rut? Ada nama Rut? Haleluya. Nah, puji Tuhan. Nama Rut itu nama salah satu anak jemaat kita Bapak Ibu yang mungkin iya. Nama anaknya dari Ibu Evidah. Boru apa bapaknya ya? Marga apa? Bapak Butar-Butar. Ya saya lupa marganya Bapak Ibu. Ternyata satu marga dengan saya. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan hari ini kita berbicara tentang Rut. Ada kedahsyatan yang luar biasa yang kita peroleh dari perjalanan Rut yang memang Bapak Ibu tidak semua orang bisa hidup seperti ini. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Rut pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 18. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian dalam Rut pasal pertama ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudaraku, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, maka ada beberapa pemeran di sini Bapak Ibu kalau ini dibuat sinetronnya atau drama. Ada beberapa orang di sini Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi peran utama. Yang pertama peran utama itu adalah Elimelek. Elimelek ini Bapak Ibu Saudaraku adalah suami dari siapa? Naomi. Elimelek adalah suami dari Naomi. Pada saat itu Bapak Ibu terjadilah kelaparan di bangsanya. Maka mereka pergi ke Moab pada saat itu. Maka di sana Bapak Ibu Saudaraku, mereka mempunyai dua orang anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion. Mereka punya dua orang anak. Maka di Moab inilah kedua anaknya ini bertemu dengan gadis-gadis cantik Moab Bapak Ibu. Maka yang pertama namanya siapa? Rut. Yang satu lagi? Or. Saudaraku, dalam sebuah perjalanan ini Bapak Ibu Saudaraku, maka di sana ini Naomi
mengalami sebuah masalah yang sangat besar. Maka Elimelek mati Bapak Ibu Saudaraku. Maka dari sepanjang perjalanan itu ketika mereka di Moab, maka suaminya mati. Dan juga beberapa tahun kemudian maka kedua anaknya pun mati. Siapa nama anaknya? Nama anaknya adalah Milion dan Kilion. Kedua anaknya ini mati, maka tinggallah 3 perempuan. 3 perempuan ini statusnya apa? Janda. Statusnya janda. Saya masih ingat buka gereja ini Bapak Ibu GB Karisma. Dulu tahun 2010 hanya 2 orang janda. Kalau janda kaya puji Tuhan, ini janda Bapak Ibu yang pas-pasan. Bayangkan saya lah mimpin pujian pakai gitar Bapak Ibu. Ibu saudaraku kadang dia yang berkhotbah, saya mimpin pujian. Atau ibu yang mimpin pujian, saya yang berkhotbah. Tapi tetap saya mimpin pujian sambil bawa main gitar. Seperti Pak Yodi yang pernah dia lakukan itu. Itu karena kepaksa. Persembahan hanya berapa? 15.000 Bapak Ibu saudaraku. Merintis dari awal dari 2 orang janda. Bukan janda kaya. Tapi janda Bapak Ibu yang hidupnya dalam kesederhanaan. Dan hari ini 3 orang janda berjalan. Siapa itu mertuanya? Siapa itu kedua menantunya? Maka Bapak Ibu Saudaraku, Naomi mendengar sebuah berita terjadi pemulihan pada saat di bangsanya. Pada saat dia dengar ada pemulihan terjadi di Israel. Maka Bapak Ibu Saudaraku, Naomi mengambil keputusan untuk pulang ke bangsanya. Maka dia menawarkan kepada kedua menantunya. Hei menantuku, aku ini kan tidak punya apa-apa lagi. Ketika pun aku menikah nanti, tidak mungkin engkau bisa lagi menikah dengan anak saya. Dan ketika pun lahir anak saya menikah dan melahirkan seorang anak laki-laki, tidak mungkin lagi engkau bisa menikah dengan anak saya. Pulanglah kamu ke orang tuamu dan aku akan pulang ke kampungku. Dari perundingan ini Bapak Ibu Saudaraku, maka terjadilah sebuah percakapan yang kita lihat tadi. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepadanya. Iparnya Bapak Ibu Saudaraku, menantu yang bernama Orpa pulang Bapak Ibu Saudaraku kampungnya. Tetapi Rut lebih memilih untuk apa? Bersama-sama dengan mertuanya. Menantu ini adalah menantu yang hebat. Mertuanya tidak punya apa-apa lagi. Tetapi dia rela Bapak Ibu Saudaraku tinggal bersama dengan mertuanya walaupun dalam kesusahan. Dan ini salah satu contoh sangat luar biasa di mana Bapak Ibu Saudaraku Ruth ini menjadi perempuan yang sangat luar biasa. Maka dia katakan Allahmu lah Allahku dan Tuhanmu lah Tuhanku. Di mana engkau dikubur aku pun ada di sana. Hanya kematianlah yang memisahkan kita. Betapa bahagianya orang tua atau seorang ibu menempatkan menantu seperti ini. Yang kita lihat hari-hari ini, menantu Bapak Ibu menantikan supaya mertuanya cepat mati, supaya kebagian harta warisan. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu bilang. Amin. Ruth Bapak Ibu selaku orang yang punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Ruth Bapak Ibu selaku memiliki penundukan diri yang sangat luar biasa. Dan hari ini mau saya sampaikan berkat dari penundukan diri. Berkat dari penundukan diri inilah yang dialami oleh Ruth. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku dari sebuah perjalanan yang dilalui oleh Ruth. Maka pada saat itu Ruth berkeras hati untuk ikut dengan mertuanya. Melangkah pulang ke kampungnya Naomi Bapak Ibu Saudaraku. Maka di sanalah dalam sebuah perjalanan ini saudaraku yang kekasih. Ruth ini bekerja untuk mertuanya. Ruth ini bekerja untuk mertuanya. Dan Anda tahu bahwa bangsa Moab adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ruth, saudaraku yang kekasih, adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ruth adalah bangsa penyembah berhala. Ruth adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudaraku, ada hal yang luar biasa dalam dirinya Ruth. Oleh karena mengapa bisa dipakai Tuhan? Oleh karena Bapak Ibu memiliki kerendahan hati, penundukan diri yang sangat luar biasa. Dan pada saat mereka pulang saudaraku yang kekasih, maka pada saat itu Ruth bekerja untuk mertuanya. Terus bekerja dan bekerja. Maka ending dari cerita ini Bapak Ibu saudaraku, Anda tahu bahwa sesungguhnya Ruth mengalami berkat yang sangat luar biasa. Bahwa dari sering cerita
Ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda baca kitab Matius pasal 1 ayat 5, bahwa Rut adalah penerus yang dipakai oleh Allah meneruskan silsilah daripada Tuhan Yesus. Matius pasal 1 ayat 5 mengatakan, Matius pasal 1 ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, dan seterusnya. Dari sinilah Bapak Ibu Saudaraku terjadi kelahiran Tuhan Yesus. Bayangkan bangsa yang tidak percaya, bangsa yang Bapak Ibu adalah penyembah berhala, bangsa yang Bapak Ibu Saudaraku adalah bangsa yang sombong, bangsa Moab adalah bangsa yang angkuh, bangsa Moab adalah bangsa yang keras kepala, bangsa Moab adalah bangsa penyembah berhala. Tetapi dari sana Bapak Ibu bisa Tuhan pakai orang-orang yang hebat yang bernama Rut. Dan akhirnya Rut, Bapak Ibu, dari penundukan dirinya, dia dipakai oleh Allah untuk melahirkan generasi sampai kepada Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Orang yang mengalami penundukan diri, orang yang belajar taat, maka Bapak Ibu ada berkat, ada buah yang dia munculkan dalam hidupnya. Ada berkat yang dia dapat dalam hidupnya. Dari sanalah Bapak Ibu Saudaraku, Boas menebus Rut pada saat itu. Dan Boas menikahi Rut. Dan Rut menjadi orang terpandang. Dan Rut menjadi orang kaya. Artinya apa? Kalau Anda memiliki penundukan diri, maka Bapak Ibu Saudaraku, janji Tuhan akan digenapi dalam diri Anda dan saya. Kalau Anda memiliki ketaatan kepada firman Allah, kalau Anda memiliki penundukan diri kepada Kristus Yesus, maka Bapak Ibu, pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Siapa sangka bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi dalam pengiringan Tuhan bawa dia Bapak Ibu Saudaraku. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Boas pada saat itu. Boas adalah salah satu orang kaya yang ada di bangsa itu pada saat itu. Yang memiliki lahan yang sangat banyak. Dan memiliki Bapak Ibu kekayaan yang sangat luar biasa. Dan di sana Rut menikah dengan Boas. Kalau Anda memiliki penundukan diri kepada Tuhan, hai anak gadis yang hari ini engkau luar biasa, Tuhan akan berikan pasangan hidup yang luar biasa bagimu. Amin. Yang bukan laki-laki sembarangan. Yang bukan laki-laki gampangan. Yang bukan laki-laki Bapak yang kelihatannya casingnya gagah, tapi dalamnya berantakan. Ada orang gaya-gaya parlente Bapak Ibu Saudaraku. Kelihatannya keren. Dari atas, dari sini. Dari sini sampai ke bawah, keren luar biasa. Rambutnya, sisirannya ada yang dibuat begini. Dari bajunya. Dari dia sering ke salon Bapak Ibu Saudaraku, jerawat-jerawat hilang semuanya. Dipoles. Apa namanya nih? Di sini? Kanebo. Apa? Apa? Oh, komedo. Kanebo. Kanebo yang bersihin mobil ya. Iya. Apa tadi? Komedo, oh ya, komedo dikeluarkan Bapak Ibu Saudaraku. Kelihatannya perawakannya luar biasa. Dari sepatu, necis semuanya. Saudaraku, terkadang casingnya banyak menipu. Tetapi ketika engkau menjadi wanita seperti Rut yang memiliki penundukan diri kepada firman Allah, yang benar-benar kau taat kepada firman Allah, percayalah, hai wanita-wanita Yerusalem, Tuhan akan memberikan pria yang hebat kepadamu, yang gagah perkasa, yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan, yang membawamu menerima janji berkat Tuhan. Amin. Bukan laki-laki sembarangan yang Tuhan serahkan kepadamu. Casing boleh kelihatan tidak baik, tapi rohnya takut akan Tuhan. Engkau dapat pria yang bukan lagi pemabok, yang kau dapat pria yang bukan lagi sembarangan. Tetapi Tuhan berikan seorang pria kepadamu, pasangan hidup, yang pria yang suka menyembah Tuhan, yang pria suka bersujud, yang pria yang kerja keras, yang pria yang bertanggung jawab, yang pria yang mengucapkan kata-kata berkat dalam hidupmu. Atas dasar apa? Penundukan dirimu kepada firman Allah. Engkau taat kepada Kristus, maka bagianmu adalah Tuhan akan berikan seorang laki-laki yang hebat kepadamu, yang selalu membawamu untuk dekat kepada Tuhan. Halo wanita, ini kan lebih banyak wanita di sini. Nanti luar biasa.
Anda adalah wanita-wanita. Kalau Anda tidak memiliki penundukan diri kepada Kristus melalui kebenarannya, laki-laki yang ada padamu akan menjadi salib. Sudah menikah nanti pacaran romantis semuanya. Abang, abang, abang. Keren semuanya. Habis dari abang berubah setahun kemudian. Yang. Baru pacaran sudah panggil yang. 3 bulan kemudian putus, kurang ajar kau. Tadi masih yang. 3 bulan kemudian putus. Coba kau panggil apa lagi? Mau kau panggil sayang lagi? Aduh, tapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Rut adalah orang yang memiliki penundukan diri. Siapa sangka diberikan Tuhan laki-laki yang hebat baginya. Bahkan laki-laki yang sanggup memulihkan bukan hanya ekonomi, tetapi Rut menjadi history maker. Rut menjadi pembuat sejarah. Rut membawa pembaharuan. Rut menjadi tercatat menjadi penerus dari generasi Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau Anda orang tua, di papan itu tercatat namamu, bahwa Andalah orang tua yang melahirkan seorang pendeta besar, pendeta yang luar biasa. Anda bangga enggak? Anda bangga enggak? Bangga enggak? Artinya Anda menjadi history maker di dalam perjalanan hidupmu, kekristenanmu. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, berkat dari penundukan dirinya Rut bukan hanya mengalami pemulihan ekonomi, bukan hanya pemulihan finansial, tetapi Rut menjadi history maker dalam perjalanan hidupnya. Dia pembawa sejarah, dia pembawa pembaharuan dalam umat Tuhan pada saat itu sampai kepada generasi kelahiran Tuhan Yesus. Namanya tercatat, padahal dia bukanlah orang dari Yahudi, tetapi bangsa penyembahan berhala. Mungkin dulu hidupmu bobrok. Mungkin dulu hidupmu najis. Mungkin dulu orang tuamu suka roh perdukunan. Tetapi hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan, engkau memiliki penundukan diri. Percayalah, Tuhan pun bisa memakai engkau. Dari rahimmu akan lahir generasi hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Amin. Yang tidak pernah kau sangka dan tidak pernah kau duga. Dalam rahimmu akan lahir Bapak Ibu pemimpin bangsa. Bukan hanya menjadi seorang hamba Tuhan, tapi dari rahimmu akan lahir bupati-bupati. Dari rahimmu akan lahir gubernur-gubernur. Dari rahimmu akan lahir jenderal-jenderal luar biasa. Dari rahimmu akan lahir dokter-dokter yang hebat. Dari rahimmu akan lahir pengacara-pengacara yang hebat. Dari rahimmu akan lahir pengusaha-pengusaha yang hebat. Dedikasikan hidupnya kepada Kristus dalam sebuah pelayanan. Dan Anda menjadi manusia pembawa sejarah. Amin. Makanya hari ini hai wanita, hargai pengorbanan Yesus dalam hidup. Kamu bukan perempuan sembarangan. Amin. Kamu perempuan hebat. Tuhan sedang menempatkan dirimu di tempat sebuah proses untuk engkau lalui menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Yang dari rahimmu akan lahir orang-orang hebatnya Tuhan di akhir zaman ini. Halo? Tetapi perlu penundukan diri. Penundukan dirilah yang membawa Rut menjadi orang hebat. Penundukan dirilah yang membawa Rut dipertemukan dengan laki-laki hebat yang bernama Boas. Yang hari ini engkau mungkin berkata, Pak Pendeta, umurku sudah 25. Padahal rencana aku menikah 22. Sampai sekarang Miko dong gak ketemu kilong. Sudah 25 Miko, umurku Tuhan. Susahnya, padahal bapakku di kampung sudah bilang, kapannya kau menikah? Sampai hari ini belum Pak Pendeta. Percayalah,
Ketika engkau memiliki penundukan diri kepada kebenaran, engkau taat, penyembahanmu luar biasa, engkau perbaiki hatimu, tinggalkan dosa, maka Bapak Ibu Saudaraku, pada waktunya engkau akan bertemu dengan seorang laki-laki yang hebat, yang luar biasa, yang tidak pernah kau bayangkan dan pikirkan, tapi Tuhan sediakan bagimu. Katakan amin. Wanita, katakan amin dengan keras. Jangan yang pria bilang amin. Ini cukup wanita. Masa yang laki-lakinya amin katanya. Ini untuk wanita. Sebaliknya pria, dengarkan ini untukmu. Ketika engkau memiliki penundukan diri, wanita yang kau lihat cantik perawakannya, tetapi bisa jadi hatinya busuk. Yang jalannya seperti gitar Spanyol, Bapak Ibu Saudara kasih. Bang, jemput ya. 2 tahun kau jadi tukang gojeknya. Jemput sana sini. Saudaraku yang kasih. 2 tahun jadi tukang gojek. Hujan kau jemput, panas kau jemput, malam kau jemput, sibuk kau jemput, lagi kau tidur dalam terlelap, engkau bisa bangun. Tapi kalau coba alarmmu kau pasang untuk hanya berdoa. Engkau tidak bangun-bangun. Tapi kalau alarm pacarmu, tak dung dung dak, tak dung dung dak, tak dung dung dak, kau bisa bangun. Cepat engkau jemput. Tapi ketika Tuhan mengetukmu, engkau sulit bangun. Engkau tidak pernah mendapatkan wanita hebat. Engkau tidak akan pernah mendapatkan wanita hebat yang luar biasa. Tetapi ketika engkau seorang pria yang gagah perkasa, yang hidupmu kau berikan kepada Tuhan, dan engkau menjaga kekudusanmu, engkau belajar taat kepada firman Allah, engkau belajar memiliki penundukan diri. Percayalah, wanita yang tidak pernah kau sangka dan pikirkan, Tuhan akan sediakan bagimu. Amin. Tidak pernah terlintas di pikiranmu, tapi engkau akan berkata, kok bisa ya Tuhan ya? Ternyata jodohku itu di sampingku. Coba di sampingnya. Haleluya. Saya mau kasih tahu sama Anda, jodoh itu tidak jauh-jauh. Dia selalu dekat. Hah? Maksudnya dekat bukan di sampingmu sini hari ini. Bukan. Yang tapi hari ini belum ada perasaanmu. Engkau curhat dengan dia. Tapi suatu saat engkau akan menemukan itu. Yang kau lirik orang lain. Padahal sebenarnya Tuhan sudah ngomong gini. Itu dia. Bukan Tuhan, aku tidak suka dengan dia. Padahal sebenarnya engkau diajak berteman dengan dia. Untuk engkau melihat tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Atau ada kepalsuan. Karena pertemananlah yang membuat semuanya vulgar. Coba kalau sudah ada hubungan, Bapak Ibu. Yang tersembunyi. Betul enggak? Betul enggak? Pertemanan semuanya vulgar. Kamu. Betul enggak? Betul enggak? Semuanya apa adanya. Tapi kalau sudah pacaran, Bapak Ibu saya kasih. Makan pun pura-pura. Padahal di rumah angkat kaki. Kayak babi. Pura-pura aja itu. Tapi kalau berteman, kelihatan aslinya enggak? Kelihatan aslinya enggak? Itulah dia. Makanya dibiarkan dulu engkau berteman. Supaya kau tahu aslinya dia. Dan satu saat Bapak Ibu Saudaraku, terkadang yang tidak kau suka itu akan menjadi bagianmu. Tetapi apa yang kau suka itu akan hilang dari dirimu. Yang kau suka itu bisa hilang dari dirimu. Kau sudah sayang sekali sama dia. Apapun yang terjadi, Dek. Walaupun gempa bumi, walaupun longsor, walaupun banjir sungai Mahakam, aku tetap pegang tanganmu. Dan kita tidak akan pernah terpisahkan. Bilang begini wanita, pret. Pembualan itu. Tapi kalau engkau temukan pria yang taat, dia ajak Anda, sayang, ayo kita jangan kau jalan-jalan, kita ibadah. Berarti pria ini adalah pria yang hebat. Amin. Amin.
Makan Bapak Ibu Saudaraku, makan di rumah makan atau di tempat pinggiran kaki lima. Sayang, kita doa dulu. Hebat. Tapi kalau pria ini Bapak Anda makan, ayo makan. Ini pria kurang ajar ini. Cepat ambil keputusan sebelum terlambat. Pria yang hebat adalah penundukan diri kepada firman Allah. Yang di mana dia tidak merusak citra diri, gambar diri yang ada padanya dan dalam diri kekasihnya. Tetapi dia selalu membawanya Bapak Ibu Saudaraku. Untuk apa? Untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun dia sudah pacaran Bapak Ibu Saudaraku. Pacaran, enggak begini Bapak Ibu Saudara kasih. Ayo bang, jalan. Dipegang perutnya. Jalan bang. Ayo bang. Kurang kencang bang. Karena engkau berpacaran. Belum murimnya. Nanti saatnya engkau diberkati dalam pemberkatan kudus. Jangan pernah lepaskan. Peganglah erat itu. Supaya jangan angin-angin itu melepaskan dirimu. Boncengan, naik motor ninja. Duduk begini. Silakanlah mau kau rem, mau kau tidak rem, silakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ini belum ada Bapak Ibu Saudara sudah direm-rem. Kau sengaja itu. Sekarang kalau pria yang hebat, pasti dia tahu bersikap dan berbuat, bertingkah laku, dan membawa generasi ini, pasangannya untuk menyembah Tuhan. Amin. Dan percayalah, dari rahim pasanganmu akan lahir generasi hebat yang luar biasa. Dari rahim yang kau telah pilih, yang telah diberkati dalam pemberkatan kudus. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap Anda selagi Anda dikasih kesempatan berpacaran, jangan rusak citra diri yang ada dalam hidupmu. Akhirnya engkau rusak melakukan hubungan sebelum menikah Bapak Ibu. Jangan! Engkau telah menajiskan diri di hadapan Tuhan. Dan pemulihan itu tidak gampang Bapak Ibu Saudaraku. Pemulihan itu tidak gampang. Itu sudah ada keretakan-keretakan. Karena engkau sudah melakukan Bapak Ibu kenajisan yang sangat mengerikan di hadapan Tuhan. Walaupun engkau tutupi dalam sebuah kepalsuan, memang engkau memang diberkati Bapak Ibu. Pemberkatan memang terjadi, tapi engkau sudah melakukan kenajisan. Pak Pendeta, buktinya mereka yang hamil di luar nikah, rumah tangganya biasa saja. Lihat waktunya nanti Bapak. Kalau engkau tidak mengalami pertobatan yang luar biasa, generasi yang kau lahirkan akan bisa merusak orang lain. Makanya hari ini Anda harus menjadi history maker, pembuat dalam hidupmu. Amin. Amin. Anda bukan perempuan sembarangan, Anda bukan laki-laki sembarangan. Tetapi Anda adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam perjalanan hidupmu, pastikan hari ini aku bukan orang yang biasa-biasa. Aku dilahirkan, Tuhan punya rencana besar dari hidupku. Pastikan itu. Supaya engkau menjadi pembuat sejarah. Bayangkan berapa banyak perempuan hadir di sini. Nih, lebih banyak wanita yang hadir di sini. Kalau Anda pegang kebenaran ini, dan Anda pertahankan hidup dalam kekudusan itu, dalam ketaatan itu, engkau tidak bermain-main lagi dengan dosa. Percayalah. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, engkau akan datang ke saya, dan engkau akan temuin saya. Om, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang 10 tahun yang lalu. Kenapa Bu? Ini anak saya, lahir. Daniel yang luar biasa. Daniel pembuat sejarah. Amin. Daniel umur 5-6 tahun sudah bisa berkhotbah. Daniel umur 6 tahun, Bapak Ibu Saudaraku sudah bisa bernubuat. Daniel umur yang 6 tahun yang kelahirkan Bapak Ibu Saudaraku sudah menyampaikan sabda Allah. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku di sekolah minggu jadi dipakai dengan luar biasa. Sehingga dari rahimmu lahir pembuat sejarah yang luar biasa. Amin. Anakmu lahir Bapak Ibu Saudaraku di sekolah minggu, dia sudah berkhotbah. Tidak pernah kau sangka dan tidak pernah kau duga. Akhirnya kau datang kepada
saya, walaupun kau tinggal di Kaltara sana, tapi kau datang ke sini hanya untuk menceritakan kehebatan tangan Tuhan yang pernah kau dengar dari mulut pendeta Charles Manurung. Itu hari ini. Lihat, beberapa tahun yang akan datang, itu akan tergenapi dari hidupmu. Amin. Kau bukan perempuan sembarangan. Kau perempuan Ruth di akhir zaman. Yang mempertahankan dedikasi, yang mempertahankan kerendahan hati, yang memiliki kepenundukan diri kepada kebenaran, kepada pengembalaan, maka janji digenapi atas. Dan engkau bukan pria yang sembarangan. Engkau pria hebatnya Tuhan. Katakan hari ini, dari tanganku akan turun kuasa. Dari mulutku akan terjadi impartasi. Dari mulutku akan terjadi pencurahan berkat. Dari mulutku akan terjadi impartasi, pemulihan kepada orang lain. Dari mulutku akan terjadi kesembuhan bagi orang. Jangan kau di rumah, di gereja kau bilang haleluya. Di rumah, bodat. Mau bagaimana Roh Kudus tinggal dalam hidupmu? Roh Kudus akan tinggal dalammu ketika engkau melepaskan dosa. Roh Kudus akan hinggap dan tinggal dan berkuasa dalam dirimu ketika engkau melepaskan dosa. Tidak ada lagi kemunafikan, tidak lagi kenajisan, tidak lagi kebohongan, tidak lagi kepalsuan, tidak lagi kedengkian, iri hati, kebencian, kemabukan, pesta pora, tidak lagi menguasai. Percayalah, Roh Kudus akan tinggal dalammu. Dan membuat engkau berbeda dalam perjalanan hidup. Coba ambil contoh itu. Ambil itu. Saya akan berikan ilustrasi kepada Anda. Bisa saya minta aqua lagi? Tolong cepat. Ya, tolong di sini cepat. Hitungan satu detik. Banyak. Cepat. Cepat, bantu dia. Cepat, banyak. 1, 2, 3, 4. Banyak. Cepat. Lagi murah. Ya. Ini kunci mobil ngapain di sini? Bukan diserahkan itu sama Anda ya. Nanti ada lagi mobil saya. Wah, ini. Kau memang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena dia dengar firman kemarin. Haleluya. Ini berarti baru peka hari ini. Luar biasa kamu diberkati. Amin. Saudaraku. Inilah ruang hidupmu. Alkitab mencatat begini, lalu pujian berkata begini. Mana? Jangan mesti disuruh. Supaya engkau mengalami kepenuhan hari ini. Rohmu yang hidup, rapnya apa? Coba buka di sini. Rapnya? Mana Koko? Nggak masuk. Do. Hati. Tu jamaah. Berserah penuh. Di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Apa kata kalimatnya? Ambil alih. Saudaraku, ketika Anda hidup dalam dosa, beban hidupmu akan berat. Seperti saya hari ini angkat ini berat. Berat loh ini loh, serius. Ketika engkau tinggal dalam dosa, ketika dosa menguasai hidupmu, beban hidupmu akan berat. Kemungkinan engkau akan mundur dari pelayanan. Ketika ada gesekan, ketika ada perselisihan, ketika ada pertikaian, ketika dosa menguasai dirimu, engkau akan tidak akan pernah mampu. Inilah ruang dalam dirimu. Dosa kemarahan, kebencian, pornografi, kenajisan, percabulan, kemabukan, pesta pora, iri hati, kedengkian, pelit, kikir, semua di sini. Dosa menguasai dirimu. Tapi engkau datang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lagu pujian,
Kau ambil alih seluruh hidupku. Maka hari ini kau terima firman Tuhan. Kau bilang begini, Tuhan, aku mau lepas dosa kebohongan hari ini. Kau lepaskan. Yang tadinya tidak ada ruang dalam Roh Kudus, sekarang ada enggak? Ada enggak? Perhatikan ini. Perhatikan. Ada ruang enggak? Ada. Kau datang ibadah FC, family community. Kau dengar lagi firman Tuhan dari Ibu Gembala. Seperti kemarin doa apa kita? Doa puasa. Saya sangat diberkati dengan firman Ibu Gembala. Kau dengar firman itu. Walaupun kau sibuk di luar sana, walaupun kau harus jalan-jalan, tapi kau memilih datang ibadah MC. Kau dengar firman Allah. Tuhan, aku mau lepas dosa kenajisan. Lepas. Ada ruang enggak? Ada ruang enggak untuk Roh Kudus? Ada ruang enggak? Ada. Bebannya semakin ringan enggak? Semakin ringan enggak? Kau datang lagi ibadah Bapak Ibu. Ibadah apa? Ibadah doa puasa. Kau dengar lagi firman. Kebencian yang menguasai dirimu bertahun-tahun. Benci kepada papamu, benci kepada mamamu, kebenci kepada sesama pelayan. Menguasai dirimu. Kau dengar firman Tuhan. Tuhan, aku mau tobat. Kebencian ku buang dari diriku. Semakin ringan tidak? Semakin ringan tidak? Semakin ringan. Dosa apa lagi? Dosa yang lainnya. Kau dengar kau Tuhan, aku mau terus dipulihkan. Datang ibadah, kau semakin melepaskan semuanya. Kau lepaskan satu persatu. Kau lepaskan satu persatu. Kau lepaskan satu persatu. Kau lepaskan satu persatu. Kau lepaskan satu persatu dosa. Kau lepaskan walaupun tidak mudah. Kau lepaskan. Kau lepaskan. Kau lepaskan. Kau lepaskan. Kau lepaskan. Kau lepaskan. Dosa tidak lagi menghimpit. Tapi Roh Kudus hadir atasmu. Sehingga engkau selalu mengalami kelegaan dalam Tuhan. Dan di sanalah engkau bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bukan lagi orang bersaksi Tuhan itu hebat. Tapi engkau mengalami kesaksian yang luar biasa dalam hidup. Amin. Bebanmu pun ringan. Enteng dak? Enteng dak? Enteng. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Di dalam nama Yesus bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Kau buang dosa. Amin. 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 Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada dosa mengikat dirimu, engkau lepaskan. Supaya Roh Kudus hadir atasmu. Roh Kudus tidak akan pernah tinggal atasmu. Roh Kudus tidak akan pernah bisa mengubah hidupmu kalau engkau tidak membuang dosa. Dan biarkanlah ruang dalam hatimu kau lepaskan satu persatu supaya Dia yang mengambil alih seluruh perjalanan dirimu. Maka engkau menjadi Rut di akhir zaman, menjadi manusia history maker yang membawa sejarah, yang membuat sejarah dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu.